warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala syahr Ramadan sayyida syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-7 Ramadan. Dengan demikian puasa kita sudah 6 hari berlalu. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, saya sampaikan ibu-ibu atau cewek-cewek yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game atau ada yang bicara lain, saya akan doakan pacarnya agar bisa menikah kepada orang lain saja. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama saya hormati. Sebenarnya ini saudara tidak keluar semua anak muda tadi, banyak sekali jamaah. Saya persis sama di masjid saya. Di masjid juga begitu. Kalau sudah salat isya, semua anak-anak dengan muda langsung keluar. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang sama-sama saya hormati. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, turunnya sedikit dengan tangan semoga. Alhamdulillah. Memang Nabi tanggane. Makanya mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya luar biasa. Di antara beberapa nabi umat sebelum Nabi, hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin semua masuk surga. Dan karena kita kullu ummati yad'una ila jannah. Tunggal-tunggal umatku lantas mengasihi di surga. Illa man aba wasagalin atau tianya. Jadi yang mana mencintai tiang tamu di surga, tahan tamu di surga. Pernah ada seorang ibu guru, dia tanya muridnya ada 20 orang. Ditanya, nah siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan kecuali 1 orang. Hanya 19 kan angkat tangan. Lalu ibu guru tanya lagi, siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan. Terus ibu guru tanya, kamu nak, tadi saya tanya siapa yang mau masuk surga, kamu tidak angkat tangan. Saya tanya lagi siapa yang mau masuk neraka, kamu juga tidak mau angkat tangan. Apa mau kamu? Apabila negara ibu guru, apabila mamaku, maka saya masuk polisi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perlu pendidikan. Sempurna pendidikan yang baik, ilmu yang bagus. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mengingat kebahagiaan dunia fa alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang mengingat kebahagiaan akhirat fa alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang
alaihi bidzikri. Harus dengan ilmu pengetahuan. Pernah ada empat orang yang pergi mengembara. Begitu pergi mengembara, dia pulang, masuk subuh dia pulang. Dia ingat pesannya gurunya. Dimanapun kita berada, kalau sudah masuk waktu sholat, maka kita harus singgah sholat. Asalnya bisa bayar kredit kalau dia palang-palang ya benar ya. Masa yang lain menjadi sabayan, dia menjadi sabayan, angelle pada bounty, di bounty napara asabayan. Kenapa disepakatkan saya menjadi imam, lalu menjadi makmum? Nah ini mengatakan, sekali lagi mengatakan ini adalah Allahu Akbar. Anda imamnya akan lupa kalau pasal terbunuh. Akhirnya benar kalau tuan takbir Allahu Akbar, tidak menakutkan saya mereka ini. Apa kalian? Di mana takbir ini adalah Allahu Akbar. Asal mereka akan cintai. Apa kata imam? Tak ada sanggup lagi. Tidak merasa sabaya, dia tai. Ada di bawah dia semua jadi sabaya. Akan tu imam berkata Allahu Akbar. Tak ada dia iman. Tidak itu berkata untuk sabaya. Apa kata tuanya? Akan berkata lu akan Allahu Akbar. Jika apa dia tidak tahu jelas sabaya itu akan tahu tak. Akan berkata dengan Allahu Akbar. Wajib menjadi tiga nanti rumah kan. Bukan hanya seperti itu, sekarang ini bisa terjadi. Kadang-kadang anak muda itu biasanya dia pengaruh muda bisa rumah akan ngasih barang bina. Si bangsa kan yang suruh ini disuruh kerja. Saya sampai di situ ngomong semua. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan ini perlu kita ingat ini segala sesuatu amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tiada puasa yang pertama yang disebutkan. Itu yang sampai yang pertama yang disebutkan. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Pengamasian akan Allah Taala. Pernah ada seorang pemuda 500 tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Gunung itu terletak di tengah-tengah laut, dan di atas gunung itu memancar mata air sebesar jari-jari, dan di dekatnya tumbuh pohon delima. Yang hebatnya pohon delima ini hanya berbuah 1 biji dalam 1 hari. Itulah yang dikonsumsi pemuda itu selama 500 tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Dan setiap akhir sujudnya, pemuda itu selalu meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya Engkau matikan kami ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan sujud, agar tubuhku tidak tertelan oleh bumi. Selama 500 tahun beribadah kepada Allah, Allah mematikannya. Begitu dia meninggal, Allah memerintahkan para malaikatnya, wahai malaikatku, silakan masukkan hamba ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Mendengar pemuda itu menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak mau masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadat-Mu. Saya 500 tahun beribadah kepada-Mu ya Allah. Masa saya masuk surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadat-Mu? Oleh karena itu Allah mengulangi firman-Nya kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, silakan masukkan hamba-Mu ini ke dalam surga-Ku karena rahmat-Mu, karena rahmat Allah. Mendengar pemuda itu lagi menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu, bukan karena ibadat-Mu. Masa 500 tahun saya beribadah ya Allah kepada-Mu, lalu saya masuk surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadat-Mu. Apa kata Allah?
nikmat yang saya berikan. Maka ditimbang amalannya selama 500 tahun beribadah kepada Allah dengan kenikmatan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Ditimbang amalnya. Nah, apa bisi-bisi biji matanya di pasurung dan ditimbang dengan amalannya yang 500 tahun beribadah kepada Allah, ternyata lebih besar, lebih berat timbangannya satu biji mata daripada amalan ibadahnya selama 500 tahun beribadah. Maka apa kata Allah? Wahai malaikatku, silakan masukkan hamba ini ke dalam neraka-Ku. Lalu apa yang terjadi? Pemuda itu bersujud dan bertobat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau demikian saya mau masuk surga-Mu karena rahmat-Mu, bukan karena ibadah-Mu. Barulah pemuda itu dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Hikmahnya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu bukan ibadah, tapi rahmat Allah. Tapi yang menjadi persyaratan untuk kita mendapatkan rahmat Allah tentu dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi orang yang mampu, dan amalan lainnya. Itu adalah salah satu cara untuk memperoleh rahmat Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang sama-sama saya hormati. Pernah ada jemaah haji dari Indonesia, saya sampaikan sedikit ini, kebetulan saya bukan dibangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Insya Allah tahun ini calon haji yang akan diberangkatkan sebanyak 398 orang tahun ini, insya Allah. Dan kita berangkat sekarang di Utara Suci, kesananya singgah di Jeddah, pulangnya tidak lagi singgah di Jeddah, sama dulu. Kita ke sana tinggal di Jeddah, pulangnya singgah lagi langsung Madinah, Indonesia. Ini ada kisah nyata. Ada seorang jamaah Indonesia yang mau dipulangkan ke Indonesia. Jemaah Indonesia mau dipulangkan ke Indonesia pas bertepatan waktu asar. Begitu pilot menyampaikan kepada seluruh calon penumpang jemaah haji dari Indonesia, wahai penumpang Garuda Indonesia, seluruh penumpang jemaah haji yang berasal dari Indonesia silakan naik pesawat. Di atas pesawat boleh kita salat asar. Di atas pesawat boleh kita salat jamak dan asar. Maka naiklah seluruh penumpang kecuali satu orang. Satu orang ini dia lebih pilih salat asar daripada ditinggalkan pesawat. Begitu azan Allahu Akbar, dia masuk di musallanya Madinah. Selesai salat asar, pesawat sudah berangkat. Apa yang terjadi? Apakah jemaah haji Indonesia ini cemas atau ragu atau takut? Tidak. Kenapa dia tidak ragu? Dia jadikan sholat dan sabarnya itu sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Baru 1 jam berangkatnya pesawat, pilot mengingat ada barang kecil yang tertinggal di Madinah yang tidak ada dalam pesawat, harus berada dalam pesawat. Maka pilot itu memutarkan pesawatnya kembali ke Madinah. Begitu mendarat pesawatnya di Madinah, penumpang tadi yang tertinggal di Madinah langsung naik pesawat. Tapi tujuan pilot itu memutarkan pesawatnya ke Madinah bukan untuk mengambil jemaah haji yang tertinggal. Hanya ada anak terpenting yang tertinggal di Madinah yang tidak boleh tidak ada dalam pesawat. Begitu di atas pesawat, apalagi jemaah hajian, Anda betul diberikan negara Allah Taala. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu wajib yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "As-salatu 'ala waqtiha", salat tepat pada waktunya. Makanya dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah 184, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin."
Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Karena dia ada sumpah kepada sampai yang masih yang sabar ada sampai menurut waktu Allah Taala. Alhamdulillah. Dia sumpah naik pesawat dan sumpah juga sholat asar lupa pada waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang sama-sama saya hormati. Dan mari kita ingat bencana Allah itu tidak akan datang ke muka bumi ini atau ke diri pribadi kita sendiri selama salat itu diutamakan. Dimanapun kita bepergian, kemanapun kita pergi harus salat diutamakan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan udah singkamu menjadi tersampaian Jumat sehingga jadi tersampaian subuh, maka bencana Allah tidak akan diturunkan di muka bumi ini. Di biasa kejadian saya masih ingat ini yang lalu biasa berapa di masih gas mati ya. Agak berapa setengah mati ya. Ilang ke parmasa, ilang ke pakaian radio, ilang ke ban, ilang ke kamagi, ilang ke imam, lagi pun juga jadi mamu. Apa? Dia biasanya terima kalau boleh menggunakan uruskan sahab dan dapatkan. Ante kan boleh uruskan dan dapatkan berkali-kali entah ya. Bagaimana bencana Allah tidak datang? Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari para dunia sedikit negeri, ada bulan Ramadan kan ada 3 pintu. Pintu pertama 1 sampai 10 Ramadan ada pintu rahmat, pengemasian dan Natal. Pintu kedua 11 sampai 20 Ramadan ada pintu maghfirah, ampunan. Pintu terakhir 21 Ramadan sampai 30 Ramadan ada itu minan nar, kebebasan dari neraka. Ini yang sangat sulit ini. Yang jelasnya hari pertama sampai malam ketiga Ramadan tidak begini banyaknya orang. Masih belum belakang. Saya yakin. Tapi kira-kira tidak pertama sampai Ramadan ini hampir semua mesti begitu. Merosot. Bagaimana kita mendapatkan itu minan nar, kebebasan dari api neraka? Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri. Dan saya mohon maaf, saya tidak sempat salat tarawih berjamaah sama kita karena masih ada acara saya sesudah salat tarawih. Kalau saya salat tarawih di sini, saya tidak sempat sampai di sana. Dan kebetulan ada pada kita ini di Jarum, insya Allah bisa jadi imam. Demikian saya ingin ucapan LKMD. Demi kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.